Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya kita sering banget ngulangin pola yang sama? Nah, sebentar lagi kita akan bongkar kekuatan tak terlihat yang selama ini mendorong perilaku kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana kekuatan itu membentuk dunia anak-anak kita? Kalau kamu pernah ngerasa gitu, kamu nggak sendirian kok. Perasaan ini seolah-olah kita tuh lagi ngikutin naskah yang nggak kelihatan, ternyata adalah pengalaman yang sangat umum. Dan, ya, ada alasan psikologis yang mendalam di baliknya. Oke, kita coba bedah ya. Bayangin diri kita ini kayak tanaman. Biar bisa tumbuh subur, tanaman itu butuh air, sinar matahari, udara, dan nutrisi kan? Ini bukan sekedar tambahan biar bagus, tapi ini kebutuhan inti. Nah, sama persis kayak gitu, kita sebagai manusia juga punya kebutuhan emosional inti yang mutlak diperlukan supaya kita sehat secara mental dan emosional. Terus, apa yang terjadi kalau kebutuhan itu nggak terpenuhi? Ya, sama kayak tanaman yang layu, pengalaman masa kecil yang menyakitkan atau bikin frustrasi itu akan tersimpan di dalam diri kita. Dan akhirnya menciptakan pola-pola yang justru merusak diri kita sendiri di kemudian hari. Para psikolog ternyata punya istilah nih untuk pola-pola yang berulang ini. Mereka menyebutnya jebakan kehidupan atau life traps. Ini adalah kekuatan tak terlihat yang sering banget mengendalikan keputusan dan reaksi kita, bahkan tanpa kita sadari. Yang perlu kita pahami di sini, jebakan kehidupan ini bukan cuma sekedar pikiran negatif biasa. Ini adalah sebuah pengalaman yang utuh, gabungan dari ingatan, emosi yang kuat, bahkan sampai sensasi di tubuh kita. Menurut Dr. Jeffrey Young yang mengembangkan terapi skema, pola inilah yang jadi semacam cetak biru tentang cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Jebakan kehidupan ini punya suara yang terdistorsi di kepala kita. Suaranya mungkin berbisik, seperti dalam kasus jebakan pengabaian ini, yang bilang kalau setiap hubungan pada akhirnya akan berakhir dengan kesendirian. Atau mungkin suaranya lebih keras, kayak teriakan dengan jebakan cacat, yang terus-menerus meyakinkan kamu kalau ada sesuatu yang salah dalam dirimu, dan kalau ada yang lihat dirimu yang sebenarnya, mereka pasti bakal nolak kamu. Atau bisa juga suaranya itu membangun dinding, seperti dalam jebakan keterasingan sosial yang bikin kamu percaya kalau kamu itu beda dan gak akan pernah bisa jadi bagian dari kelompok manapun. Suara-suara ini rasanya nyata banget dan punya kekuatan yang luar biasa. Jadi, apa yang terjadi waktu jebakan kehidupan yang menyakitkan ini terpicu? Tanpa sadar, kita mengembangkan cara-cara untuk bertahan hidup. Secara umum, ada 3 respons kita. Kita menyerah, kita menghindar, atau kita malah ngelawan habis-habisan. Gaya yang pertama adalah menyerah. Di sini kita menerima jebakan kehidupan itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Intinya, kita berhenti melawannya dan membiarkan jebakan itu mengendalikan perilaku kita. Dan yang menarik ya, perilaku menyerah ini justru bikin jebakannya makin kuat. Coba diperhatikan daftarnya. Kalau kamu percaya kamu nggak berharga, kamu mungkin akan terima semua kritik tanpa bertanya, selalu nyalahin diri sendiri, atau terus-terusan mentingin orang lain. Setiap kali kamu ngalah pas debat atau selalu nurut, kamu seolah-olah bilang ke diri sendiri, tuh kan, bener, jebakan ini emang nyata. Ini jadi siklus yang nggak ada habisnya. Gaya kedua adalah penghindaran. Yah, sesuai namanya, ini semua tentang melarikan diri. Orang yang pakai gaya ini akan melakukan apa aja buat menghindari rasa sakit dan kecewa yang ditimbulkan oleh jebakan kehidupan mereka. Penghindaran ini bentuknya macam-macam, dan mungkin beberapa kedengaran familiar ya. Buat sebagian orang bisa jadi dengan meredam perasaan pakai makanan atau alkohol, buat yang lain bisa jadi dengan kerja berlebihan atau terus-menerus nyari pengalihan kayak belanja atau scroll internet. Intinya adalah melakukan apa saja untuk menghindari percakapan sulit atau hubungan dekat yang bisa memicu rasa sakit dari jebakan kehidupan itu. Nah, gambar ini nunjukinnya pas banget. Daripada menghadapi masalah secara langsung, orang yang menghindar akan cari jalan keluar. Entah itu dengan benar-benar ninggalin ruangan, atau secara kiasan dengan mengalihkan perhatian ke hal lain. Gaya ketiga dan yang terakhir adalah kompensasi berlebih. Ini adalah respons lawannya. Bukannya menerima atau lari dari jebakan kehidupan, kamu justru mencoba melawannya sekuat tenaga, seringkali dengan bertindak seolah-olah kebalikannya yang benar. Nah, ini nih paradoks dari kompensasi berlebih. Di luar, kelihatannya kayak kekuatan, jadi orang yang super berprestasi di kantor, atau selalu menang kalau debat. Tapi sebenarnya, ini lahir dari kerapuhan yang dalam. Seseorang yang di dalam hatinya merasa nggak kompeten, mungkin jadi gila kerja. Seseorang yang merasa nggak berdaya, mungkin mencoba mengontrol setiap aspek hubungannya untuk melawan perasaan itu. Sekarang, yuk kita geser fokus dan lihat bagaimana semua ini terhubung dengan salah satu peran terpenting dalam hidup kita, menjadi orang tua.
Jebakan kehidupan kita nggak cuma mempengaruhi kita, tapi juga membentuk cara kita membesarkan anak-anak kita. Tujuannya, seperti yang ditunjukkan di sini, bukanlah menjadi orang tua yang sempurna. Itu nggak ada. Sebaliknya, tujuannya adalah pola asuh yang cukup baik. Artinya, memenuhi kebutuhan emosional inti anak secara memadai dan seimbang. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, hasilnya cenderung jauh lebih sehat. Salah satu cara utama pola-pola nggak sehat ini diturunkan adalah melalui konflik orang tua. Coba perhatikan bedanya di sini. Konflik yang destruktif, di mana argumen nggak pernah benar-benar selesai, secara langsung merusak rasa aman seorang anak. Mereka belajar kalau masalah itu nggak bisa diselesaikan dan hubungan itu nggak aman. Sebaliknya, konflik yang konstruktif, di mana ada perbaikan, justru mengajarkan pelajaran berharga tentang ketahanan dan cara menyelesaikan masalah. Nah, ini kabar baiknya. Siklus ini bisa diputus. Dengan memahami pola-pola ini dalam diri kita sendiri, kita bisa mengambil langkah-langkah sadar untuk tidak mewariskannya dan menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk anak-anak kita. Berikut ini adalah semacam peta jalan praktisnya. Daripada cuma bereaksi terhadap perilaku buruk, coba deh tanya, kebutuhan apa sih yang nggak terpenuhi di sini? Apakah anak saya merasa nggak terhubung, nggak aman, atau nggak didengar? Dengan mengubah fokus kita dari perilaku ke kebutuhan, kita bisa merespons dengan lebih efektif dan penuh kasih. Dan ini membawa kita kembali ke titik awal. Langkah paling kuat yang bisa kamu ambil sebagai orang tua adalah memahami jebakan kehidupanmu sendiri. Ketika kamu sadar apa pemicumu dan bagaimana caramu mengatasinya, kamu akan lebih siap untuk merespons anak-anakmu dari tempat yang tenang dan sadar, bukan dari tempat reaksi otomatis. Pada akhirnya, inilah tujuannya. Ini bukan soal menyalahkan orang tua kita atau diri kita sendiri. Ini tentang mendapatkan kesadaran supaya kita bisa membuat pilihan yang berbeda, memutus rantai pola yang disfungsional, dan memberikan anak-anak kita fondasi emosional yang lebih kuat. Saat kita akan mengakhiri bahasan ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba pikirkan tentang pola-pola dalam hidupmu. Kalau kamu punya kekuatan untuk memastikan anak-anakmu tidak mewarisi salah satunya, pola mana yang akan kamu pilih? Kesadaran itu sendiri adalah awal dari perubahan.